Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 kelas 4B Sistem Telekomunikasi akan menjelaskan hasil analisis kelompok kami mengenai implementasi pengolahan sinyal digital menggunakan metode CNN pada sistem face recognition untuk boarding kereta api Indonesia atau KAI. Sebelumnya, perkenalkan, saya Silvi Zurfiatunisa dengan NIM 2308968 sebagai moderator pada presentasi kali ini, dan juga rekan-rekan saya. Saya Doni Sepdawan dengan NIM 2300467. Saya Fali Rizal Hanifan dengan NIM 2307650. Saya Muhammad Zidan Firdaus dengan NIM 23009. Saya Safana Dianita dengan NIM 2311051. Saya Tasya Fadriatul Mula dengan NIM 2307004. Baik, pembahasan yang akan kita bahas adalah yang pertama latar belakang, selanjutnya adalah metodologi, selanjutnya adalah hasil dan analisis, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Baik, yang pertama adalah latar belakang yang akan dijelaskan oleh Safa. Kepada Safa dipersilakan. Terima kasih moderator. Di sini saya akan menyampaikan latar belakang dari topik yang telah kami angkat dalam sesi ini, di mana teknologi kecerdasan buatan dan pengolahan sinyal digital digunakan dalam sistem face recognition termasuk di layanan kereta api Indonesia atau KAI. Teknologi ini membantu memverifikasi identitas penumpang secara cepat dan aman, menggantikan pemeriksaan manual yang rawan antrean dan pemalsuan. Kami menggunakan metode convolutional neural network atau CNN menjadi pendekatan utama dan banyak dipakai karena mampu mengekspresi wajah secara otomatis dan akurat. Integrasi dengan ektp dan tiket elektronik mendukung program digitalisasi nasional serta menjawab tantangan lokal seperti kondisi pendengar sosial dan perbedaan wajah. Cukup untuk latar belakang kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Safa. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai metodologi. Kepada Tasya dan Zidan dipersilakan. Oke, baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya izin saya menjelaskan bagian metodologi. Di mana metodologi dari kelompok 3 ini menggunakan yang pertama itu jenis penelitian studi literatur, di mana penelitian ini menggunakan hasil studi pustaka dengan pendekatan kualitatif, deskriptif untuk mengkaji hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan. Yang kedua, tidak melakukan eksperimen langsung, di mana fokus penelitian kita adalah menganalisis dan menyintesis isi jurnal ilmiah, bukan membuat atau menguji sistem secara langsung. Dan yang ketiga itu tujuan utama kami adalah menganalisis CNN pada face recognition. Nah, penelitian kami ini bertujuan memahami bagaimana CNN atau convolutional neural network digunakan dalam pengolahan sinyal digital untuk sistem face recognition, khususnya yang kita bawakan yaitu proses boarding pada KAI. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Zidan Firdaus. Silakan. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai metodologi yang telah disampaikan oleh rekan saya yaitu Tasya Fadriatul Mula. Untuk pertama yaitu ada jenis penelitian yang kita lakukan yaitu berupa studi literatur. Penelitian ini menggunakan studi pustaka dengan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengkaji hasil-hasil penelitian sebelum yang relevan. Di sini kami menggunakan tiga penelitian di tahun 2019, 2015, dan 2023. Yang pertama, mengapa kita menggunakan studi literatur, yaitu berdasarkan pada tujuan kami, yaitu akan melakukan penelaahan mendalam tanpa melakukan eksperimental atau perancangan sistem secara fisik dan langsung. Fokus utama kami adalah untuk mengumpulkan data sekunder, pemahaman konsep, serta analisis kritis terhadap hasil-hasil penelitian dan sebagainya, khususnya yang berkaitan dengan implementasi sinyal digital melalui metode convolutional neural network atau CNN dalam sistem face recognition. Melanjutkan pembahasan yang disampaikan oleh Tasya berupa proses pengumpulan dan seleksi literatur, pendekatan yang kami lakukan adalah dengan menelaah secara seksama berbagai jurnal ilmiah yang kami anggap yang kami anggap relevan dan memiliki kredibilitas tinggi. Kriteria utama dalam pemilihan jurnal adalah publikasi yang secara spesifik membahas peran dan aplikasi CNN dalam konteks pengenalan wajah atau face recognition, serta bagaimana teknologi ini dapat atau telah diterapkan pada sistem pelayanan publik.
Kami memfokuskan analisis pada 3 jurnal utama yang dianggap paling relevantif untuk mendukung kajian kami. Yang pertama, jurnal karya Ramdhani dan Sela pada tahun 2023 yang membahas implementasi CNN untuk sistem presensi di lingkungan universitas. Ini memberi gambaran aplikasi CNN dalam skala institusi. Dan yang kedua, ada jurnal yang ditulis oleh CIE pada tahun 2019 yang menjelaskan optimasi model CNN untuk face recognition yang menggunakan dataset Olivetti yang terdiri dari 40 orang dengan total 400 gambar. Jurnal ini penting untuk memahami aspek teknis dan performa model CNN. Dan yang terakhir, jurnal ketiga yaitu Sari dan Hartono yang secara langsung mengkaji penerapan sistem face recognition di lingkungan stasiun Surabaya Turi sebagai bagian dari pelayanan boarding PT KAI. Ini memberikan perspektif praktis dan evaluasi di lapangan. Melanjutkan kembali proses analisis data literatur dengan menganalisis ketiga jurnal tersebut serta literatur pendukung lainnya, kami berusaha memetakan bagaimana CNN berperan dalam proses ekstraksi fitur wajah yang merupakan bentuk pengolahan sinyal digital. Kami juga menelaah bagaimana data wajah diproses dan bagaimana sistem dapat bekerja secara otomatis untuk verifikasi identitas penumpang. Proses analisis ini kami lakukan dengan membandingkan beberapa aspek krusial seperti arsitektur model CNN yang digunakan, akurasi yang dilaporkan, jenis dataset yang menjadi pusat pelatihan dan pengujian, serta detail penerapan sistem di kondisi nyata atau lapangan. Mungkin kita akan melanjutkannya kepada hasil dan pembahasan. Baik, terima kasih kepada Tasya dan juga Didan atas penjelasannya. Selanjutnya adalah hasil dan analisis yang akan dijelaskan oleh Doni dan Fatih. Kepadanya dipersilakan. Ya, terima kasih moderator. Pada bagian ini saya akan menyampaikan hasil dan analisis mengenai implementasi conversational neural network atau CNN pada sistem face recognition untuk proses boarding di kereta api Indonesia. Pertama itu secara teknis, CNN itu terbukti sangat efektif. Berdasarkan penelitian SHI tahun 2019, model CNN itu mampu mencapai akurasi hingga 97,5% pada dataset wajah. Bahkan pada penelitian lain oleh Ramadhani dan Sela, CNN itu berhasil mencapai akurasi pelatihan sebesar 99,85% dalam sistem presensi berbasis web. Nah, ini tuh nunjukin bahwa CNN itu sangat mampu dalam mengenali wajah secara akurat. Nah, kemudian dalam penerapannya di lapangan, khususnya di stasiun Surabaya Pasar Turi, face recognition ini terbukti praktis dan efisien. Penumpang itu tidak perlu lagi memiliki karena sistem cukup memindah wajah untuk membagian. Tingkat akurasinya juga sekitar 90%. Namun masih ada juga kendala teknis gitu, seperti sistem yang kadang error dan belum tersedianya ruang khusus gitu untuk registrasi. Mungkin untuk selanjutnya bisa dilanjut oleh Fatih. Baik, saya akan melanjutkan hasil penelitian. Tantangan lainnya juga muncul dengan kualitas pencahayaan rendah. Untuk itu dibutuhkan teknik augmentasi data dan penyesuaian arsitektur model. Selain itu, dari sisi keamanan, sistem ini masih rentan terhadap risiko spoofing atau pengakuan wajah karena belum ada deteksi keaslian seperti lip nose detection. Satu digarisbawahi dari hasil penelitian ini yakni indikasinya CNN sangat layak diadopsi oleh KAI, tapi perlu ada upaya optimasi model, penguatan infrastruktur, serta integrasi penuh dengan sistem eKTP dan tiket elektronik. Terakhir, kecepatan pemrosesan juga perlu dijaga agar tetap seimbang, terutama mengurangi arus penumpang yang padat. Demikian hasil dan analisis yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Doni dan Fadli atas penjelasannya. Selanjutnya adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil studi literatur yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan metode convolutional neural network atau CNN memiliki potensi besar dalam meningkatkan efisiensi dan keamanan face recognition untuk proses boarding di layanan KAI. Meski menawarkan akurasi tinggi, penerapannya masih menghadapi tantangan teknis dan operasional, sehingga membutuhkan dukungan infrastruktur, sistem keamanan tambahan, serta integrasi dengan data nasional. CNN tetap menjadi solusi prospektif bagi transformasi digital, transformasi publik, namun keberhasilannya bergantung pada kesiapan teknologi dan kebijakan pendukung. Demikianlah presentasi dari kelompok 3.
kami mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian dan waktunya. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Mohon maaf jika ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.